Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji serta syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena banyak sekali nikmat yang kita rasakan yang itu semua berasal dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, dan juga nikmatnya menuntut ilmu. Ini juga merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tentang fadailul ilm. Dan sebelumnya kita sudah sampaikan ada 6 keutamaan ilmu, dan kini kita masuk ke poin yang ke-7. Qala al-muallif rahimahullah anna ar-rasul alaihi salatu wassalam lam yuraghib ahadan an yaghbita ahadan ala syai'in min an-ni'am allati an'ama Allah biha illa ala ni'matain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah atau belum pernah memotivasi seseorang untuk menginginkan kenikmatan yang didapat oleh orang lain dari Allah Azza wa Jalla kecuali kepada 2 orang. Nabi SAW mendorong kita untuk menginginkan kenikmatan yang didapatkan oleh 2 orang ini. Yang pertama, kata penulis, talabul ilm wal amalu bihi. Menuntut ilmu atau orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya, mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita harus iri kepada orang tersebut. Kita harus menginginkan apa yang didapatkan oleh orang tersebut berupa ilmu dan amalnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, at-tajirul ladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Yaitu seorang pedagang yang menjadikan hartanya untuk, atau menggunakan hartanya untuk membantu Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua golongan orang. Kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, orang yang pertama yang harus kita hasadi, nanti kita akan bahas tentang hasad ini ya. Yang dimaksud dalam hadis ini hasad yang seperti apa? Yang pertama, kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu malan. Seorang yang diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla,
fasallatuhu ala halakatihi fil haq. Lalu dia gunakan hartanya itu untuk di jalan kebenaran, di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla al-hikmah atau ilmu, ya. Kemudian ia mengamalkannya dan juga mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Pemirsa sentif yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan la hasada. Tidak ada hasad. Maksudnya hasad di sini adalah al-ghibtah, ya. Al-ghibtah. Lalu apa perbedaannya antara hasad dengan al-ghibtah? Antara hasad dengan ghibtah ini? Yang dimaksud dengan hasad adalah seseorang membenci atau tidak menyukai dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Seorang atau kawannya misalkan mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, maka dia benci, tidak suka kalau temannya itu mendapatkan kenikmatan. Bahkan dia menginginkan kenikmatan itu hilang dari kawannya tadi. Inilah yang disebut hasad, dan ini hasad yang tercela, yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Jadi ketika seseorang itu sekedar membenci saja kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, itu sudah masuk hasad. Bahkan apabila lebih dari itu, ya seperti menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut, maka ini sudah jatuh pada hasad. Kemudian bedanya dengan ghibtah. Kalau ghibtah, seseorang menginginkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Menginginkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Tapi dia tidak membenci orang lain tersebut mendapatkan nikmat tadi. Dan juga dia tidak berharap kenikmatan yang didapatkan oleh orang tersebut hilang. Tidak. Tapi dia sekedar ingin saja. Ingin mendapatkan kenikmatan yang didapatkan oleh sefulan. Dan ini baik. Ini baik tentunya. Sebagai motivasi ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, dia termotivasi untuk mendapatkan kenikmatan yang sama. Dan ini baik tentunya. Maka yang dimaksud dalam hadis ini, ya la hasada, tidak boleh ada hasad, ya, maksudnya adalah al-ghibtah tadi. Ya. Kecuali pada dua golongan orang. Ya. Yang pertama, seseorang yang diberikan oleh Allah harta, kemudian menggunakan harta tersebut di jalan kebenaran. Ya. Maka kita harus iri kepada orang ini. Kita pengen kalau kita ini juga sama. Mendapatkan harta dan menggunakan harta itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, seseorang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan kepada orang lain. Dan ini pun hendaknya kita iri, ingin, termotivasi untuk mendapatkan hal itu juga. Dan ini kebaikan tentunya. Poin yang ke-8 dari fadail atau keutamaan ilmu adalah ma jaa fil hadits alladhi akhrajahu al-Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yaitu apa yang terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu beliau bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardan." Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah berikan kepadaku, yang Allah utus aku dengan membawanya, dengan membawa ilmu dan petunjuk tersebut, adalah seperti hujan yang membasahi bumi, seperti hujan yang menyirami bumi. Fakana minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma'. Maka di antara bagian bumi tadi ada tanah-tanah yang baik, yang bisa menyerap air hujan tadi. Fa'anbatatil kala wal ushbal kathir. Maka tanah tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menumbuhkan rerumputan. Wa kanat minha ajadib amsakatil ma'. Di bagian bumi yang lain ada tanah-tanah yang dia hanya bisa menampung air. Hanya bisa menampung air. Fanafa'allahu bihan nasa. Fasharibu wa saqaw wa zara'u. Maka dengan tanah tersebut, dengan tampungan air tadi, Allah memberikan manfaat bagi manusia. Maka manusia bisa minum dari
dari air yang tertampung tadi. Kemudian juga bisa memberi minum hewan ternak mereka. Dan juga bisa mengairi sawah-sawah mereka. Wa asaba ta'ifah ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wala tunbitu kala fadzalika mathalu ma faqaha fid dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih. Kemudian hujan tadi juga menimpa tanah jenis yang ketiga. Yang mana tanah ini tidak bisa menyerap air. Menyerap air tidak bisa, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tidak bisa, menampung air pun tidak bisa. Maka kata Nabi SAW, fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih. Maka ini adalah perumpamaan seseorang yang faqaha fi dinillah, memahami agama Allah, wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, dan memberikan manfaat kepadanya petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus aku dengan membawanya, bermanfaat untuk dia. Fa'alima wa 'allama, maka orang ini mengetahui tentang petunjuk tadi dan mengajarkan kepada yang lainnya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan juga perumpamaan bagi orang yang mengingkari atau berpaling dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak mau menerima petunjuk yang aku diutus dengan membawanya. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, beliau menjelaskan tentang maksud dari hadis ini, bahwasanya Nabi SAW memberikan perumpamaan bagi 3 orang. 3 orang. Yang pertama adalah orang-orang yang dia faqih, dia mengerti tentang agama Islam, mengerti tentang agama Islam, memperdalam ilmu tentang agama Islam. Maka orang ini diibaratkan dalam perumpamaan tadi seperti tanah yang subur. Dia mampu menyerap air dan mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mencetak banyak generasi yang juga memahami al-Islam. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang dia mampu atau dia mengetahui tentang Islam atau menghafal Al-Quran, mengetahui tentang agama Islam tapi tidak sampai memperdalamnya. Maka perumpamaannya seperti tanah yang menampung air seperti danau. Maka orang-orang pun bisa mengambil manfaat dari dia untuk memberi minum atau untuk minum dan untuk memberi minum hewan ternaknya, dan juga untuk mengairi sawah-sawahnya. Dan yang terakhir adalah perumpamaan orang yang sama sekali tidak mengerti agama, bahkan tidak peduli terhadap agama Islam. Maka orang ini tidak mampu mencetak generasi, bahkan untuk manfaat untuk dirinya saja dia tidak bisa mengambilnya. Maka diumpamakan seperti tanah yang tandus, yang tidak mampu menyerap air dan juga tidak mampu menampung air. Jadi ini keutamaan yang sangat luar biasa bagi seorang yang berilmu tentunya. Dia diibaratkan seperti tanah yang subur, yang mampu menyerap petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga mengamalkan petunjuk tersebut dan mengajarkan kepada orang lain. Kemudian poin yang ke-9 dari keutamaan ilmu, annahu tariqul jannah. Kama dalla ala dzalika hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya ilmu adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Jadi ketika seseorang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk melakukan amal-amal soleh yang lain, untuk
melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sehingga dengan itu Allah bukakan jalannya bagi dia untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang ke-10. Ma ja'a fi hadithi Muawiyah radhiyallahu an. Keutamaan yang ke-10 adalah apa yang terdapat di dalam hadis yang disampaikan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia memahami agama ini. Allah akan jadikan dia memahami agama ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya. Ay yaj'alahu faqihan fi dinillahi azza wa jal. Allah akan jadikan dia faqih, memahami betul tentang agama Allah. Wal fiqh fi din laisa al-maqsudu bihi fiqhul ahkam al-amaliyah al-makhsusah 'inda ahli al-ilm bi ilmi al-fiqh faqat. Yang dimaksud dengan faqih dalam agama di sini bukan hanya dia memahami tentang tata cara beribadah atau hukum-hukum ibadah yang dikenal oleh para ulama dengan ilmu fikih. Tidak, bukan itu saja. Walakin al-maqsud bihi huwa ilmu tauhid. Akan tetapi yang dimaksud dengan memahami agama di sini adalah dia memahami tentang ilmu tauhid. Dia memahami tentang usuluddin, pokok dari agama. Wa ma yata'allaq bi syari'atillah, dan juga apa-apa yang terkait dengan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Dan juga masuk di dalamnya juga memahami tentang ilmu fikih tentunya. Walau lam yakun min nususil kitab wa sunnah illa hadzal hadis, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, andai saja tidak ada nas-nas di dalam Alkitab, Al-Quran maupun sunnah kecuali hadis ini saja, illa hadzal hadis fi fadlil ilm, tentang keutamaan ilmu, lakana kamilan fil hathi ala talabil ilmi syari'ah wal fiqhu fiha. Kalau seandainya tidak ada nas di dalam hadis maupun nas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis terkait tentang keutamaan menuntut ilmu atau keutamaan ilmu, kecuali hadis ini saja, maka ini sudah sangat cukup sekali untuk menganjurkan kita untuk menuntut ilmu syariat dan memahami tentang agama ini. Karena hadis ini maknanya sangat luar biasa. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia memahami agama ini. Tentunya setiap kita ingin mendapatkan kebaikan. Ingin mendapatkan kebaikan. Karenanya kita kalau ingin mendapatkan kebaikan tersebut, maka tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu agama. Maka dengan itu nanti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kita. Kemudian faidah yang ke-11 atau keutamaan yang ke-11, annal ilma nurun yastadhi'u bihil 'abdu faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu. Bahwasannya ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya yang mana seorang hamba menjadikannya sebagai penerang. Sebagai penerang, faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu, sehingga dia mengetahui bagaimana caranya dia beribadah kepada Rabb-nya. Jadi ilmu itu sebagai penerang bagi seorang hamba, sehingga dia mengetahui bagaimana caranya dia beribadah kepada Rabb-nya. Wa kaifa yu'amilu ibadahu, dan bagaimana caranya dia bermuamalah dengan sesama hamba Allah. Tentunya seorang yang memiliki ilmu, dia akan mengetahui bagaimana sholat, bagaimana cara sholat, bagaimana cara bermuamalah dengan sesama muslim, bagaimana cara bermuamalah dengan orang yang non-muslim. Semuanya diajarkan di dalam Islam. Cara-cara bagaimana kita melakukan kebaikan. Taib, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
fatakunu masiratuhu fi dzalika ala ilmin wa basiratin, sehingga ya, perjalanannya atau perbuatannya dalam melakukan itu semua benar-benar di atas ilmu dan basirah, di atas petunjuk dari Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia tidak sembarangan dalam melakukan ibadah. Ya. Dia merujuk kepada dalil-dalil. Ya. Dan itu semua adalah perbuatan yang sangat mulia tentunya. Ya. Ketika seseorang ingin mengamalkan atau beribadah, ya, maka dia kembali kepada dalil. Ya. Kembali kepada dalil. Dan ilmu ini ya, memberikan cahaya bagi dia sehingga dia mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara dia bermuamalah kepada sesama hamba Allah. Ya. Bahkan kepada binatang sekalipun. Ya. Diajarkan di dalam Al-Islam. Ya. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian keutamaan ilmu yang ke-12. Ya. Annal alim nurun yahtadi bihin nasu fi umuri dinihim wa dunyahum. Ya. Bahwasanya seorang yang alim, seorang yang berilmu, ya, dia juga menjadi cahaya. Orang yang berilmu ini menjadi cahaya. Yang mana manusia, orang-orang lain, ya, mendapatkan petunjuk bimbingan dari orang tersebut, ya, dari seorang alim tadi. Ya. Dalam urusan agama mereka dan juga dalam urusan dunia mereka. Ya. Wala yakhfa ala katsirin minna qissah ar-rajul alladhi min bani Israel qatala 99 nafsan. Dan tentunya ya, kita semua telah mengetahui hadis Nabi SAW tentang seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Sudah dibunuh oleh orang tersebut. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadalla ala rajulin 'abidin. Fasa'alahu hal lahu min taubah. Maka laki-laki yang telah membunuh 99 orang ini ya, dia bertanya tentang seorang yang paling alim ya, di bumi ini. Maka ditunjukkanlah kepada seorang ahli ibadah. Seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Akan tetapi dia kurang dalam keilmuannya. Fasa'alahu hallahu min taubatin. Maka si pembunuh 99 orang ini bertanya kepada ahli ibadah tadi. Apakah dia masih memiliki kesempatan, masih terbuka pintu taubat buat dia atau tidak? Faka'annal abid ista'dhamal amr. Faqala la. Maka seorang ahli ibadah ini mengatakan atau dia menganggap kalau perkaranya yang sudah dilakukan oleh orang ini sangat berat, sangat besar sekali. Dia sudah membunuh 99 orang. Jadi dia menganggap besar perkara ini, maka dia mengatakan tidak ada pintu taubat buat kamu. Tidak ada pintu taubat buat kamu. Maka genaplah dibunuh orang ini sehingga menjadi 100 orang yang sudah dibunuh oleh si pembunuh tadi. Subhanallah. Lihat bagaimana seorang ahli ibadah yang minim ilmunya, dia berfatwa. Bukan dengan ilmu tentunya. Akan tetapi dengan perasaannya. Maka muncullah fatwa yang salah. Yang menganggap kalau tidak ada lagi pintu taubat bagi si pembunuh ini. Tsumma dhahaba ila alimin fasa'alahu. Kemudian orang ini pergi, si pembunuh tadi pergi mencari seorang yang alim lagi. Kemudian dia mendapatkan satu orang yang alim, fasa'alahu fa'akhbarahu anna lahu taubah. Maka seorang alim ini mengabarkan kepadanya bahwasannya pintu taubat masih terbuka buat engkau. Engkau masih bisa untuk bertaubat. Wa annahu la syai' yahulu bainahu wa bainat taubah. Dan tidak ada penghalang antara dirimu dengan taubat. Tidak ada yang menghalanginya. Silahkan saja bertaubat. Thumma dalla ala baladin ahluhu salihuna liyakhruja ilaiha. Kemudian seorang alim ini menunjukkan kepadanya agar dia menuju suatu daerah, suatu tempat yang mana penduduknya di sana atau tinggal di sana orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Maka si lelaki ini diarahkan untuk hijrah ke negeri tersebut. Fa kharaja fa atahul maut
Lalu laki-laki tadi yang telah membunuh 100 orang tadi benar-benar di dalam hatinya berniat untuk bertaubat. Lalu dia keluar dari negerinya, meninggalkan negerinya untuk menuju negeri yang diarahkan oleh seorang alim tadi. Akan tetapi di tengah perjalanan Allah Azza wa Jalla menakdirkan dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat yang mencabut nyawanya dan juga malaikat rahmat dan malaikat yang malaikat azab. Maka kedua malaikat ini berselisih. Apakah orang ini sudah diampuni, diterima taubatnya oleh Allah atau belum? Maka Allah utus salah seorang malaikat pengadil untuk mengadili keduanya. Maka diambillah keputusan untuk diukur. Orang ini lebih dekat kemana? Lebih dekat ke tanah atau ke negeri di mana dia melakukan kejahatan tadi? Atau dia lebih dekat ke negeri tempat yang dia akan tuju untuk bertaubat? Maka setelah diukur, hasilnya adalah dia lebih dekat kepada negeri di mana dia akan bertaubat di negeri tersebut. Dia akan memperbaiki dirinya di negeri tersebut. Maka jadilah orang ini diterima taubatnya dan ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Fanzur al-farq bainal alim wal jahil. Ibrah dari kisah ini adalah kita hendaknya melihat bagaimana perbedaan antara seorang yang alim dan seorang yang jahil. Orang yang alim, dia memberikan keputusan, memberikan fatwa dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan dalil, dilandasi dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Adapun seorang yang jahil, walaupun dia ahli ibadah, akan tetapi yang keluar fatwanya adalah fatwa yang tidak dilandasi dengan ilmu. Sehingga menjadikan orang lain futur, putus asa, akhirnya orang tadi membunuh orang tersebut. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan keutamaan yang terakhir dari ilmu ini, atau keutamaan yang ke-13, annallaha yarfa'u ahlal ilm fil akhirah wa fid dunya. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengangkat seorang ahli ilmu, mengangkat kedudukan seorang ahli ilmu, seorang ulama, seorang alim, fil akhirah wa fid dunya, di akhirat nanti dan juga di dunia ini. Allah angkat kedudukannya. Amma fil akhirah fa inna Allah yarfa'uhum darajat bihasabi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah Azza wa Jalla wal amal bima alimu. Adapun di akhirat nanti Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya sesuai dengan apa yang sudah dia tegakkan, apa yang sudah dia dirikan dari dakwah kepada Allah Azza wa Jalla dan juga dari amalan-amalan yang dia lakukan, yang mana dia telah mengetahui kalau itu sebuah kebaikan. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya dengan amal solehnya dan juga dengan dakwahnya. Semua ini dia lakukan dilandasi dengan ilmu. Dia mengamalkan ilmunya dan juga mendakwahkan ilmunya. Maka seorang yang seperti ini sama Allah akan diangkat nanti derajatnya di akhirat. Wa fid dunya yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasabi ma qamu bihi. Adapun di dunia ini Allah akan mengangkat derajatnya di antara hamba-hambanya, sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan dari ilmunya. Maka orang ini akan diangkat derajatnya di dunia. Akan menjadi buah bibir bagi orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain akan mengambil faidah-faidah dari orang tersebut. Bahkan kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Seorang yang alim, kita dianjurkan untuk berteman dengan mereka. Orang yang mengerti tentang ilmu agama, yang akan mengajak kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang keutamaan ilmu.
sedikit akan diulang apa saja yang dibahas di dalam kitab ini tentang fadailul ilm. Di antaranya adalah keutamaan ilmu. Yang pertama, bahwasannya ilmu adalah warisannya para nabi. Ilmu adalah warisannya para nabi yang kita dianjurkan untuk mengambil warisan tersebut. Kemudian bahwasannya ilmu kekal, sementara harta itu sifatnya fana. Harta sifatnya fana. Kemudian berikutnya keutamaan yang ketiga, annahu la yat'ibu sahibahu fil hirasa. Bahwasanya ilmu itu tidak membuat seseorang lelah untuk menjaganya. Bahkan ilmu itu akan terjaga di dalam hati seseorang, di dalam jiwa seseorang. Kemudian keutamaan yang keempat, bahwasanya manusia akan mencapai derajat sebagai seorang saksi atas kebenaran. Seorang yang berilmu akan diangkat sebagai saksi akan kalimat la ilaha illallah. Yang kelima, keutamaan yang kelima, bahwasanya seorang alim, mereka lah salah satu unsur dari ulul amr, dari salah satu unsur dari ulatul umur atau ulul amri, yang kita kenal dengan ulul amri. Karena ulul amri ini ada dua unsurnya, dari kalangan para umara, para pemimpin, pejabat, dan juga dari kalangan para ulama. Kemudian yang keenam, bahwasanya seorang yang berilmu, mereka yang akan menegakkan perintah-perintah Allah sampai hari kiamat didirikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian keutamaan yang ketujuh, bahwasannya Nabi SAW menganjurkan kita untuk menginginkan kenikmatan yang didapat oleh hambanya. Di antara kenikmatan tersebut adalah seorang yang berilmu, dan dia mengamalkan ilmunya. Maka kita harus iri kepada orang tersebut. Kita ingin supaya kita juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang tadi. Kemudian yang kedelapan, bahwasannya seorang yang berilmu diperumpamakan oleh Nabi SAW sebagai tanah yang subur, yang mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan juga rerumputan yang mampu memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian yang kesembilan, bahwasannya ilmu adalah salah satu jalan untuk kita memasuki surga Allah Azza wa Jalla. Allah akan mudahkan jalannya seorang yang menuntut ilmu. Jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-10, bahwasanya Allah Azza wa Jalla ketika menghendaki kebaikan kepada diri seseorang, maka Allah jadikan dia faham terhadap agama. Dan ini juga keutamaan ilmu yang ke-10. Yang ke-11, keutamaannya adalah bahwasanya ilmu ini adalah cahaya yang mana seorang hamba menggunakannya sebagai penerang untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga untuk melakukan muamalah kepada sesama hamba Allah Azza wa Jalla. Dan yang ke-12, bahwasanya seorang yang alim, orang-orang lain akan mengambil petunjuk darinya, dalam urusan agamanya maupun dalam urusan dunianya. Dan yang terakhir, bahwasanya keutamaan ilmu adalah Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Baik, pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita petunjuk dan hidayah agar kita tetap istiqamah di jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga Allah mudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu agama ini. Hadza wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.